Kemauan Ibu. Ya, siap monggo. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Lili untuk pertanyaan yang pertama ini. Itu adalah termasuk kondisi yang sering dijumpai dalam kita bekerja sebagai seorang pimpinan, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Tentu dalam menemui masalah-masalah atau kasus-kasus seperti ini, kita terlebih dahulu harus satu, bersikap tenang, kedua juga harus bersikap tegas. Kalau itu sudah jelas sebagai rujukan moral, artinya berarti ada suap, kemudian gratifikasi atau segala sesuatu yang menguntungkan diri saya pribadi, pasti itu harus saya dengan tegas untuk berani menolaknya. Karena kalau saya nanti di awal sudah suka menerima yang namanya rujukan moral, ya nanti seterusnya saya akan punya cap atau stempel, oh ternyata bisa dilakukan penyuapan dan sebagainya. Nah, itu padahal seperti itu sangat berlawanan dengan integritas kita sebagai seorang pimpinan. Yang kedua terkait dengan dilema etika. Dilema etika ini berarti kita istilahnya sudah lagi bukan tentang benar dan salah, nggih, karena ini tentang benar dan benar. Biasanya ini tuh berhubungan dengan kelompok, berhubungan dengan pribadi, dan berkaitan dengan selama ini kita bekerja di lingkup Bapak Ibu guru, kemudian dengan masyarakat, dengan komite seperti itu, sehingga kita harus benar-benar berhati-hati. Kita cari dulu kronologisnya seperti apa, kemudian duduk perkaranya seperti apa, dan sebenarnya yang bisa jadi patokan itu adalah kita kembalikan dulu kepada aturan yang sebenarnya seperti apa sih. Misalkan contohnya saja seperti yang baru saja ini, misalkan kita PPDB, ada PPDB siswa, kemudian usianya belum sesuai tapi sudah ingin ke SD gitu. Nah, itu kan termasuk dilema etika. Dalam hal ini kita dengan wali murid tentu kalau ingin menolak nanti seperti apa gitu, mungkin karena sekolah juga sebenarnya ingin mendapatkan murid yang sesuai dengan target yang diinginkan gitu. Tapi kalau memang sesuai aturannya itu belum mencukupi, ya kita harus bisa menyampaikan, tetapi dengan penjelasan yang bisa diterima, yang tidak menyakiti seperti itu. Nah, kalau hubungannya sudah istilahnya ada hubungan tentang pribadi dan kelompok. Misalkan ketika saya memberi teguran kepada teman guru, atau ada hubungannya dengan nanti kalau tidak ditegur hubungannya berdampak luas ke masyarakat, itu kita harus bisa untuk istilahnya ngomong, bahasanya nih, kita nggak boleh terlalu emosional. Kita harus menjaga, karena mungkin kita harus melihat dari dua sisi. Bisa jadi teman kita mungkin yang dianggap melakukan kesalahan, tapi juga bisa jadi teman kita tadi juga mempunyai sisi kebenaran, sehingga kita harus berhati-hati untuk hal seperti ini. Kalau tentang rujukan moral sudah pasti kita harus berani untuk mengatakan tidak. Mungkin itu. Baik. Sekarang bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kebenaran itu kan relatif, ya. Kadang menurut orang itu benar, tapi menurut orang yang lain itu bisa jadi salah dan sebagainya. Makanya kalau kita menemukan beberapa kejadian yang hubungannya tentang benar dan benar, maka kalau kita sebisa mungkin harus menciptakan yang namanya win-win solution, dimana ya kalau bisa
kedua belah pihak yang mungkin bertikai atau yang berbeda pendapat ini itu harus merasakan bahwa mereka itu tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau seperti itu kita harus runut terlebih dahulu mana yang paling memberikan dampak lebih besar terhadap kepentingan umum gitu ya. Kemudian kita juga bisa istilahnya itu kita melakukan coaching kayak diskusi yang melibatkan pihak-pihak terkait tadi, misalkan ada hubungannya sama komite, kemudian keputusan sekolah, ya kita ngobrol sesama pengurus dulu misalkan. Kalau nanti dari obrolan ini ternyata masih ada gejolak, nah itu bisa kita sampaikan juga, kita musyawarahkan bersama dengan Bapak Ibu guru, staf, kemudian komite secara keseluruhan agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari yang terbaik sehingga tidak ada beberapa pihak yang dirugikan. Terkadang misalkan terkait masalah penakalan siswa seperti itu ya, itu kan ada yang mengurangkan darah namanya masih anak, tapi kalau tidak digunakan juga tidak baik gitu sebagai nanti menjadi pembelajaran untuk anak menjadi tidak baik. Nah, mungkin juga anak tadi sebenarnya berprestasi, maka kita tidak boleh serta-merta langsung menjudge anak itu seperti ini seperti ini. Nah, itu bisa kita ajak berbicara, kita juga mengenal tuh yang namanya apa itu coaching atau segitiga restitusi, jadi kita sadarkan, kita berikan kesadaran seperti itu. Jadi ya kita berusaha untuk biar dari berbagai pihak itu merasa diuntungkan, bukan diuntungkan, lebih kepada membawa kemaslahatan yang lebih luas lagi dan dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Jadi kita tidak boleh kalau saya pimpinan maka harus sesuai dengan apa yang saya inginkan, tidak, tapi harus kita juga musyawarahkan, kita cari mufakat. Insya Allah yang dari mufakat itu akan lebih membawa kepada kebaikan daripada yang hanya pikiran dari satu orang. Selanjutnya, langkah-langkah yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh ya, saya biasanya itu kalau mendapatkan informasi terkait masalah seperti itu ya, atau terkait ada sebuah kasus gitu, saya biasanya diam dulu untuk beberapa waktu. Dalam artian di sini saya mencoba merenung, mencoba melihat berbagai sudut pandang tentang masalah atau kasus tersebut. Jadi tidak berusaha sekali untuk tidak mudah marah atau tidak mudah tersulut emosi, meskipun tadi kata-kata yang disampaikan ke saya atau informasi yang tersampaikan saya itu sebuah informasi yang sebenarnya provokatif, tapi kita harus mencoba untuk melindungi dulu, kita lihat apa dampaknya seperti apa jika dibiarkan saja misalkan, atau jika ini diambil keputusan itu seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya harus tadi kita melibatkan beberapa orang yang terkait dulu, yang berkaitan erat dengan ini kita ajak berunding terlebih dahulu. Kalau di sini juga belum menemukan solusi, kita ke ranah yang lebih luas, rapat yang melibatkan dengan banyak orang lagi. Kalau itu pun juga belum selesai, kita juga bisa untuk melakukan konsultasi kepada pimpinan yang lebih atasnya lagi agar diberi ibaratnya bantuan untuk keputusan yang terbaik. Jadi pesan saya itu istilahnya kita jangan mudah untuk gegabah melakukan keputusan, karena tadi kita tuh paling sering dihadapkan dengan sesuatu yang benar lawan benar. Nah itu biasanya kalau orang Jawa itu sok sungkan, sok gimana seperti itu, pekewo, nah seperti itu. Jadi pekewo bagus, tapi kalau ibaratnya itu sudah memberikan dampak yang tidak baik untuk sekolah, ya kalau bisa itu diperbaiki. Kita nggak perlu harus langsung frontal gitu ya, harus gini enggak. Seiring berjalannya waktu mungkin kita ubah suasananya, kita ubah sistem kerjanya sehingga nanti lama-lama terbiasa untuk jadi yang lebih baik. Hal apa saja
kasus-kasus dilema etika? Pada kasus-kasus dilema etika, hal yang paling efektif sebenarnya ya itu kembali kepada peraturan yang berlaku. Jadi kita itu kan bekerja pasti ada apa ya istilahnya itu tatanannya, ada peraturan-peraturan yang mengikat kita. Jadi daripada kita istilahnya pekewo ya lebih baik memang kita harus mengembalikan kepada aturan yang sebenarnya seperti apa sih, seperti itu. Sehingga kalau sudah kembali ke peraturan ya saya rasa semuanya pasti akan bisa untuk memahami gitu, karena ya konsekuensi dari pekerjaan kita ya harus mengikuti peraturan. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tantangan terbesar sebenarnya itu terletak pada diri sendiri kalau menurut saya. Jadi perasaan kita atau perasaan saya selaku pimpinan yang terkadang itu ya itu tadi karena melibatkan perasaan sehingga itu kadang muncullah rasa nggak enak, nanti khawatir seperti ini. Terkadang kita juga nggak siap untuk apa ya menghadapi apa istilahnya komentar. Kita itu kadang seperti itu, apalagi mungkin saya perempuan ya, jadi terkadang itu lebih sensitif perasaannya. Sehingga kalau misalkan kita sudah mengambil sebuah keputusan atau sudah tadi musyawarah, pasti itu ada pro kontra, itu pasti. Sebaik apapun atau seadil apapun keputusan yang kita buat itu pasti ada yang kontra. Nah, terkadang kita yang perempuan ini atau sebagai seorang pimpinan itu kalau kita nggak kuat mentalnya gitu, kadang ya kita terombang-ambing sendiri atau istilahnya merasa bersalah dan sebagainya. Nah, jadi yang tantangan terbesar itu justru dari diri kita. Pertama ya kita harus kuatkan diri saya sebagai seorang pimpinan itu ya harus kuat dulu gitu. Istilahnya menghadapi gempuran berupa komentar atau ancaman atau apapun kita udah settle seperti itu. Lagi yang kedua, tantangan itu terkadang justru berasal dari ya orang dalam sendiri, maksud saya ya orang di dalam lembaga itu. Tapi selama kita bisa untuk merangkul, kita berusaha untuk selalu mendekati secara personal pada teman-teman itu, saya rasa kita akan bisa dimengerti. Gitu juga kita akan bisa mengerti mereka. Apakah itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada atau prosedurnya seperti apa yang biasanya ibu jalankan? Kalau jadwal saya rasa tidak ada yang jadwal kemudian saya harus menjadwalkan, karena saya sendiri juga sebenarnya tidak maksudnya kita manusia hidup kan menghindari masalah gitu kan, jadi kita nggak mungkin menjadwalkan seperti itu. Kalau memang ada kasus yang terkait dengan dilema etika, kita dalam memecahkan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, saya pasti agak diam sejenak seperti itu, mencoba menelaah, memandang dari berbagai sudut pandang, kemudian pemecahannya itu saya sesuaikan dengan tingkat urgensinya, mana yang harus lebih gawat gitu istilahnya. Kalau nggak segera diselesaikan nanti menimbulkan dampak yang lebih buruk atau membuat permasalahan yang baru, yaitu yang harus diselesaikan dulu gitu. Jadi ada yang memang harus segera selesaikan, kemudian ada yang mungkin menunggu waktu gitu. Terkadang kita itu terlalu fokus terhadap sebuah masalah, padahal masalah itu sebenarnya sudah diiringi dengan solusinya sebenarnya seperti itu. Jadi kita perlu terkadang polygraph. Adakah seseorang yang biasanya membantu pemilih untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kita sebagai seorang pemimpin harus menempatkan diri senetral mungkin di dalam sekolahan ya. Kita nggak boleh terlalu condong terhadap satu atau dua orang.
biasanya saya itu kalau mengalami kasus-kasus dilema etika, saya itu lebih sering atau lebih suka itu pertama saya pasti akan sharing ke teman yang mungkin sama-sama kepala sekolah gitu ya, yang istilahnya dia juga bisa lebih berpikir netral. Kalau saya kan posisinya saya yang berada di dalam permasalahan tersebut, tapi kalau orang lain memandang kan mungkin berbeda lagi cara pandangnya. Jadi saya seperti itu, sharing aja, tapi belum, tidak bermaksud untuk pengambil keputusannya itu adalah teman saya atau rekan yang lain, bukan, sebagai bentuk apa ya istilahnya itu perbandingan. Kemudian ada juga beberapa teman yang di sekolah yang saya libatkan, akan tetapi biasanya saya tuh ada kayak kos-kosnya gitu, misalkan yang hubungannya sama kesiswaan itu saya siapa, yang hubungannya sama keuangan itu siapa yang saya ajak sharing, sesuai memang apa ya istilahnya itu keahliannya teman-teman tersebut. Kan kita sebagai pemimpin bisa membaca ya, ini kayaknya yang bisa saya ajak bicara seperti itu. Tapi pada dasarnya apabila membutuhkan keputusan yang istilahnya itu membutuhkan mufakat, maka saya lebih mengutamakan kepada musyawarah bersama-sama seperti itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Dari beberapa pengalaman yang saya alami itu, bagi saya itu yang paling utama, kita jangan terlalu fokus terhadap masalah tersebut. Bukan berarti kita mengabaikan, bukan, tetapi kita coba memandang masalah itu justru sebagai suatu tantangan, bukan sebagai sesuatu yang memberatkan seperti itu. Itu ada tantangan yang harus kita taklukkan dengan cara-cara tentu saja yang arif dan bijaksana. Kita nggak boleh mudah tersulut emosi. Sebagai seorang pimpinan, kita tuh pasti diamati lah, dilihat seperti itu. Kemudian sebagai pimpinan kita juga nggak boleh arogan. Tidak ada salahnya kita itu meminta maaf lebih dulu. Kemudian sering-sering memberikan apresiasi seperti itu. Jadi kalau kita itu hidup dalam bersosialisasi di lingkungan lembaga sekolah, di tempat yang kita pimpin, itu hendaknya kita jangan merasa kita itu yang paling atas, kita harus dihormati dan sebagainya, tidak. Karena kalau kita justru menuntut seperti itu, justru kita itu semakin rendah. Tapi kalau kita lebih care, lebih peduli, saya yakin kok ketika kita mendapatkan masalah, banyak orang yang akan membantu kita, terutama teman-teman di dalam lembaga tersebut. Jadi kita harus bisa punya rasa solidaritas yang tinggi dan kepedulian yang tinggi tanpa membeda-bedakan latar belakang teman-teman tempat kita bekerja. Itu aja Bu Lili mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kurang sesuainya atau seperti apa. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan waktunya Bu untuk saya wawancarai, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Justru saya senang buat Bu Lili kita bisa sharing gitu, siapa tahu kedepannya Bu Lili juga akan menjadi kepala sekolah, itu kan bisa nanti kita saling belajar seperti itu. Terima kasih Bu. Hati-hati nggih di perjalanan. Berarti di sini saya mohon izin mau mengadakan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah Bu Ati hari ini bisa? Insya Allah bisa, mudah-mudahan nanti jawaban saya bisa membantu Bu Lili. Langsung saja Bu Ati ya, monggo. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ati. Yang pertama, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi kasus apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, biasanya terlebih dahulu saya mempelajari kasus tersebut dengan cara yang pertama, yang jelas saya tidak gegabah
kedua, meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait, pendapatnya satu dengan yang lain tentang kasus tersebut itu bagaimana, sehingga dari pendapat-pendapat itu nanti, dari cerita-cerita itu nanti pasti akan diperoleh kesimpulan bahwasanya kasus ini itu lebih mengarah ke dilema etika atau tujuan. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Yang jelas, selain yang pertama tadi, kita harus tenang, memikirkan, mencari solusi terhadap kasus tersebut. Jika memang kasus itu tidak diperlukan pendapat, dalam artian kita itu bisa mencari dan menemukan solusi sendiri. Yang dalam artian begini, kasus ini tidak menimbulkan dampak atau tidak berpengaruh yang cukup besar atau signifikan terhadap yang lainnya. Nah, di situ saya bisa mengambil keputusan sendiri. Tetapi apabila jika memang kasus ini dirasa dibutuhkan penyelesaian yang harus melibatkan banyak pihak, yang jelas saya akan meminta mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait ini untuk membicarakan dan menemukan solusi terhadap permasalahan. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang jelas Bu Lili, yang pertama saya tidak gegabah dulu dalam menyikapi suatu kasus atau permasalahan. Yang kedua, kita pahami dulu alur arahnya kemana kasus ini. Yang kedua, kita dengarkan pendapat cerita tentang kasus ini dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, yang ketiga ini baru kita ambil keputusan, apakah keputusan ini cukup kita pribadi sebagai seorang pimpinan atau diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang terlibat dalam masalah ini. Sehingga nanti kalau memang permasalahan ini itu melibatkan banyak orang, kemudian istilahnya dibutuhkan pengambilan keputusan yang dalam waktu cepat, kita itu tidak sampai merugikan orang lain. Ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama, selain harus tahu dan mempelajari kasus tersebut, yang kedua adalah memperhatikan kebermanfaatan keputusan yang akan kita ambil. Apakah keputusan kita itu lebih banyak merugikan atau menguntungkan? Yang ketiga, tidak pernah terlepas dari pendapat-pendapat pihak-pihak yang terkait atau terlibat dengan permasalahan tersebut. Jadi ada kalanya itu kita itu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi orang lain terhadap permasalahan itu. Ada kalanya kita juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan atau dalam hal ini berarti pendapat-pendapat dari teman-teman yang bisa kita ajak berbicara, yang bisa kita percaya untuk membantu kita menentukan keputusan terhadap permasalahan di etika tersebut. Jadi tadi melihat permasalahan dulu sama kebermanfaatannya Ibu ya. Sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan menurut saya itu yang utama adalah keberanian kita. Terkadang kita itu mau bertindak tetapi ada banyak pertimbangan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan akan akibat terhadap keputusan yang kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya perasaan perbedaan pendapat dari orang-orang di sekitar kita yang memang notabene mereka inilah yang terlibat dalam kasus-kasus itu. Jadi ya ada dua sih tantangan terbesar menurut saya. Yang pertama itu keberanian kita sendiri sebagai seorang pimpinan, terkadang ada perasaan khawatir dan ketakutan. Yang kedua itu adanya pendapat yang berbeda atau pro dan kontra, dan itu sehingga kadang menimbulkan perasaan, terutama saya pribadi ya, ternyata sebagai pimpinan itu kita itu tugasnya juga berat. Kenapa? Tidak hanya kita berperilaku sebagai istilahnya seorang ibu ya, tapi juga harus bisa bagaimana caranya dari pendapat-pendapat yang berbeda ini
bisa bersatu, tidak timbul perpecahan. Itu. Berarti sebagai seorang pemimpin kita itu harus berani mengambil keputusan dan mengurangi rasa kekhawatiran dalam mengambil keputusan. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal khusus itu tidak ada, Bu. Karena yang namanya masalah tidak ada orang yang ingin punya masalah ya. Cuma terkadang tiba-tiba muncul masalah itu, yaitu tadi kita harus tenang. Yang kedua, kita lihat alur cerita ini, permasalahannya itu arahnya kemana, sehingga dari situ kita itu bisa mengambil keputusan apakah bisa diselesaikan dalam waktu dekat atau bisa dipending terlebih dahulu. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu apakah cukup kita sendiri pribadi sebagai seorang pimpinan atau perlu melibatkan pihak-pihak luar. Jadi kalau untuk jadwal tidak ada jadwal ya. Adakah seseorang yang biasanya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pada waktu-waktu tertentu, dalam artian yang mana kita ini istilahnya kita ini di dalam lembaga ya, pasti di atasnya guru ada yang namanya kepala sekolah, di atasnya kepala sekolah ada yang namanya pengawas. Apabila permasalahan itu memang benar-benar mentok, kita tidak bisa menemukan solusi, ya langkah yang saya lakukan adalah meminta pendapat, meminta arahan kepada pihak-pihak yang istilahnya memiliki pengalaman dan kewenangan yang lebih di atasnya saya, sehingga saya ini tidak sampai salah dalam mengambil keputusan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Itu saja. Tetapi andai kata kalau di dalam suatu lembaga itu cukup kita sendiri atau dengan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya kita anggap bicara supaya kita menemukan solusi terhadap permasalahan, dirasa cukup di dalam satu lembaga itu. Andai kata tidak bisa karena ini membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar, ya maka saya akan melibatkan pihak yang jauh di atas, dalam artian pengawas. Jadi selama ini Bu Ati untuk menyelesaikan masalah yang terkait dilema etika itu berusaha menyelesaikan sendiri, namun bila ada kendala maka akan melibatkan pihak-pihak yang terkait, sehingga masalah itu juga tidak semakin melebar kemana-mana. Ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama, selain harus tahu dan mempelajari kasus tersebut, yang kedua adalah memperhatikan kebermanfaatan keputusan yang akan kita ambil. Apakah keputusan kita itu lebih banyak merugikan atau menguntungkan? Yang ketiga, tidak pernah terlepas dari pendapat-pendapat pihak-pihak yang terkait atau terlibat dengan permasalahan tersebut. Jadi ada kalanya itu kita itu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi orang lain terhadap permasalahan itu. Ada kalanya kita juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan atau dalam hal ini berarti pendapat-pendapat dari teman-teman yang bisa kita ajak berbicara, yang bisa kita percaya untuk membantu kita menentukan keputusan terhadap permasalahan di etika tersebut. Jadi tadi melihat permasalahan dulu sama kebermanfaatannya Ibu ya. Sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan menurut saya itu yang utama adalah keberanian kita. Terkadang kita itu mau bertindak tetapi ada banyak pertimbangan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan akan akibat terhadap keputusan yang kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya perasaan perbedaan pendapat dari orang-orang di sekitar kita yang memang notabene mereka-mereka inilah yang terlibat dalam
kasus-kasus itu. Jadi ya ada dua sih tantangan terbesar menurut saya. Yang pertama itu keberanian kita sendiri sebagai seorang pimpinan, terkadang ada perasaan khawatir dan ketakutan. Yang kedua itu adanya pendapat yang berbeda atau pro dan kontra, dan itu sehingga kadang menimbulkan perasaan, terutama saya pribadi ya, ternyata sebagai pimpinan itu kita itu tugasnya juga berat. Kenapa? Tidak hanya kita berperilaku sebagai istilahnya seorang ibu ya, tapi juga harus bisa bagaimana caranya dari pendapat-pendapat yang berbeda ini bisa bersatu, tidak timbul perpecahan. Itu. Berarti sebagai seorang pemimpin kita itu harus berani mengambil keputusan dan mengurangi rasa kekhawatiran dalam mengambil keputusan. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal khusus itu tidak ada, Bu. Karena yang namanya masalah tidak ada orang yang ingin punya masalah ya. Cuma terkadang tiba-tiba muncul masalah itu, yaitu tadi kita harus tenang. Yang kedua, kita lihat alur cerita ini, permasalahannya itu arahnya kemana, sehingga dari situ kita itu bisa mengambil keputusan apakah bisa diselesaikan dalam waktu dekat atau bisa dipending terlebih dahulu. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu apakah cukup kita sendiri pribadi sebagai seorang pimpinan atau perlu melibatkan pihak-pihak luar. Jadi kalau untuk jadwal tidak ada ya. Adakah seseorang yang biasanya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pada waktu-waktu tertentu, dalam artian yang mana kita ini istilahnya kita ini di dalam lembaga ya, pasti di atasnya guru ada yang namanya kepala sekolah, di atasnya kepala sekolah ada yang namanya pengawas. Apabila permasalahan itu memang benar-benar mentok, kita tidak bisa menemukan solusi, ya langkah yang saya lakukan adalah meminta pendapat, meminta arahan kepada pihak-pihak yang istilahnya memiliki pengalaman dan kewenangan yang lebih di atasnya saya, sehingga saya ini tidak sampai salah dalam mengambil keputusan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Itu saja. Tetapi andai kata kalau di dalam satu lembaga itu cukup kita sendiri atau dengan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya kita anggap bicara supaya kita menemukan solusi terhadap permasalahan, dirasa cukup di dalam satu lembaga itu. Andai kata tidak bisa karena ini membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar, ya maka saya akan melibatkan pihak yang jauh di atas, dalam artian pengawas. Jadi selama ini Bu Ati untuk menyelesaikan masalah yang terkait dilema etika, itu berusaha menyelesaikan sendiri. Namun bila ada kendala maka akan melibatkan pihak-pihak yang terkait, sehingga masalah itu juga tidak semakin melebar kemana-mana. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Yang jelas kita tidak boleh gegabah. Kita pahami dulu permasalahan yang ada, apakah ini termasuk dilema etika atau bukan. Yang kedua, kita lihat apakah permasalahan ini itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak atau hanya cukup kita sendiri pribadi untuk mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, kita perhatikan apakah dampak yang akan ditimbulkan nanti lebih banyak ke arah mana, ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Yang keempat, jangan pernah ragu untuk melangkah, juga jangan terlalu egois, dalam artian harus selalu diri kita sendiri yang mengambil keputusan karena kita adalah seorang pimpinan, bukan seperti itu.
tetapi ada kalanya kita itu membutuhkan pihak-pihak lain, terutama orang-orang yang terlibat, orang-orang yang bisa kita percaya, memberikan masukan, memberikan arahan, juga pandangannya, agar kita itu tidak salah dalam melangkah atau mengambil keputusan tersebut. Yang berikutnya, kita harus pandai introspeksi diri, juga beradaptasi dengan lingkungan. Baik Bu Atik, terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk mau saya wawancara pada hari ini. Dan maaf apabila ada perkataan atau pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan yang sudah saya ajukan tadi kepada Bu Atik. Insya Allah saya juga terima kasih kepada Bu Lili. Mudah-mudahan dari semua jawaban saya tadi bisa menjadi sedikit ilmu, istilahnya, jangan anggap saya ini di atasnya panjenengan, jangan, tapi kita pasti sama-sama belajar, istilahnya kita sharing, kita ada